Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester genap, yaitu puisi rakyat. Nah, puisi rakyat adalah sajak atau produk kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Itu adalah pengertian dari puisi rakyat. Jenis puisi rakyat, diantaranya yang pertama adalah pantun, ada syair, gurindam, seloka, talibun, karmina, dan terakhir mantra. Tetapi dalam kompetensi untuk kelas 7 ini, yang semester 2, kita akan membahas hanya 3 ya, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Oke, langsung saja kita menuju ke pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, baik Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya, sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Itu adalah pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau kalian hitung tiap baris itu ya, kalian hitung suku kata, itu terdiri atas 8 sampai 12. Rima akhir setiap baris adalah ABAB, jelas pantun, karena pantun ciri-cirinya terikat. Rima atau persajakannya yaitu ABAB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Itu adalah ciri pantun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pantun. Ada 4 pantun yang ditampilkan dalam layar. Pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, itu adalah contoh pantun 1. Ini berisi nasihat ya. Jadi jangan seperti tabiat ayam. Bertelur sebiji, wah, riuhnya sekampung. Jadi yang punya disebarkan, diberitahukan ke semua orang. Pamer ya, intinya nasihat jangan riak. Itu adalah pantun 1. Pantun 2. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Jadi mayoritas pantun itu paling banyak berisikan nasihat-nasihat, petuah-petuah. Karena memang dulu nenek moyang kita itu sangat senang sekali memberikan petuah-petuah seperti itu. Dan ditulis menjadi sebuah pantun. Pantun ketiga, ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, ini juga sama pantun nasihat. Jadi kalau kita berada di daerah orang lain atau kita bertamu, itu kita harus mematuhi adat istiadat setempat, intinya harus sopan dan lain sebagainya, yaitu membawa diri dengan baik. Pantun keempat, akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di ujung taman, kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sama, ini juga nasihat. Nah, itu adalah contoh pantun. Selanjutnya kita akan membahas
syair. Langsung saja menuju ke syair. Syair sendiri adalah bentuk sastra yang berasal dari Persia. Ya, negara Arab, Persia. Berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur. Artinya perasaan yang menyadari. Jadi dengan kata lain syair itu adalah bahasa perasaan. Apa yang ada dan dirasakan oleh perasaan atau hati diwujudkan dalam sebuah tulisan syair. Ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, ini kalau kalian hitung sama ya. Kalau tadi pantun itu 8 sampai 12, ini 8 sampai 14, lebih panjangan syair sedikit. Yang ketiga, bersajak a. Bedanya dengan pantun tadi, pantun itu AB, kalau syair a. Kemudian semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan berupa kiasan. Nah, itu adalah ciri dari syair. Contoh syair berjudul Syair Perahu. Inilah gerangan suatu maddah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Itu contoh-contoh syair ya. Nah, ini bisa kalian baca sampai selesai, sampai bait kelima. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa itu gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Jadi hampir sama ya, berisikan nasihat-nasihat, nilai-nilai agama, pesan moral, seperti itu. Contoh, pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Nah, itu gurindam. Ciri-ciri gurindam. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. Jadi gurindam itu berbeda dengan pantun ya. Kalau pantun kan 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini gurindam hanya 2 tiap baitnya. 2, kemudian dilanjut bait selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima a atau b, c, dan seterusnya. Jadi tiap bait rima akhirnya sama sajaknya. Keempat, merupakan satu kesatuan utuh. Nah, berbeda dengan pantun. Kalau pantun yang baris 1, 2 adalah sampiran atau soal, kemudian 3, 4 adalah isinya. Tetapi gurindam ini semuanya satu kesatuan utuh. Ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian yang kelima, baris 1 merupakan soal, masalah atau perjanjian. Baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian baris 1. Yang keenam, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup atau kata mutiara. Nah, ini adalah contoh dari gurindam. Jadi tiap bait ada 2, terus ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir ya, barisnya sama sajaknya. Di sini I, ini juga I. Ya, A, B, C, dan seterusnya. Itu adalah contoh gurindam. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai materi yang pertama di semester kedua untuk kelas 7, yaitu tentang puisi rakyat. Semoga tayangan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita lebih memahami apa itu puisi rakyat, kemudian jenisnya, cirinya, dan manfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.